Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, pernah gak sih ngerasa hidup itu kayak jalan panjang tanpa peta? Kita tetap senyum, tetap aktif, tetap kelihatan ceria, tapi hati sebenarnya terluka. Kadang kita pura-pura kuat, padahal di dalam dada sesaknya luar biasa. Ada kecewa yang belum sembuh, ada harapan yang berubah jadi duka. Dan di saat dunia bilang, healing itu staycation atau safe reward, tapi Islam mengajarkan kita untuk kembali pada Allah. Itulah cara sembuh yang paling nyata. Hari ini kita akan membahas cara menyembuhkan luka dengan iman. Bukan sekedar pelarian, karena luka boleh ada, tapi jangan sampai hilang arah. Pertama, semua orang bisa terluka. Bahkan orang sehebat Rasulullah pernah terluka. Teman-teman, dalam hidup ini, luka itu bukan tanda kamu lemah. Bahkan orang yang paling kuat pernah terluka. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit karena apa yang mereka katakan. Nabi Muhammad bukan hanya nabi, tapi juga manusia sama seperti kita. Beliau pernah dicaci, pernah dilukai, bahkan ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Ingat saat Rasul kehilangan Khadijah dan Abu Thalib di tahun yang sama? Tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Tapi yang luar biasanya adalah beliau tidak pernah menyerah. Beliau tidak menjauh dari Allah, tapi justru semakin mendekat. Itulah pelajaran pertama, yakni jangan pernah menjauh dari sumber kekuatan saat sedang lemah. Yang kedua, healing versi Islam, bukan lari tapi kembali. Hari ini kalau kita sedih, banyak yang langsung cari distraksi. Nonton series tanpa henti, scroll TikTok sampai pagi, staycation biar healing katanya. Tapi setelah itu, kosongnya tetap ada, luka dalamnya tidak sembuh. Kenapa? Karena luka batin bukan sekedar butuh hiburan, tapi butuh Tuhan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Self healing Islami bukan berarti kamu gak boleh istirahat, journaling, atau me time. Itu semuanya boleh teman-teman. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa sholat bisa jadi momen menangis yang menyembuhkan. Tilawah bisa jadi musik jiwa yang menguatkan. Dan istighfar bisa jadi penghapus rasa bersalah yang selama ini kita pendam. Allah itu bukan cuma tempat kita sujud di waktu senang, tapi Allah juga tempat paling aman untuk curhat di waktu kita hancur. Dan yang ketiga yaitu jangan bandingkan luka kita dengan orang lain. Media sosial membuat kita mudah merasa paling menderita, atau malah merasa gagal karena orang lain terlihat lebih bahagia. Padahal kita gak pernah tahu, bisa jadi orang yang paling sering tersenyum, hatinya juga penuh dengan luka. Kita semua sedang belajar teman-teman, jadi jangan saling membandingkan, tapi saling menguatkan. Teman-teman, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat pulih, tapi siapa yang tetap melangkah meski pelan, karena yakin Allah tak pernah meninggalkan. Yuk kita sama-sama belajar untuk healing versi Islami, bukan menolak tapi menerima, bukan mengeluh tapi bertumbuh,
bukan cari pelarian, tetapi cari pelukan dari Yang Maha Menyembuhkan. Karena kadang Allah itu mengizinkan hati kita retak hanya agar cahayanya bisa masuk ke dalam hati kita. Itulah sedikit pembahasan mengenai cara menyembuhkan luka dengan iman, bukan sekedar pelarian. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.